أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca tasawuf, yaitu halaman 39. Halaman 39. Bukan 38. Halaman 38. Tasawuf halaman 38. Bermula dengki itu yaitu mencita-cita akan hilang nikmat dari orang yang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Nah, jadi kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersifat di dalam dada kita ini dengki. Dengki juga bahasa di sana. Iya, dengki. Iri dengki. Itu diharamkan, Allah yang mengharamkan. Allah yang sudah dikenal tadi, yang punya wujud kidam bapa mukhalafah itu tadi, dia mengharamkan kepada kita bersifat dengki sesama kita. Enggak boleh dengki sesama makhluk, enggak boleh dengki. Apa arti dengki? Yaitu mencita-cita akan hilangnya nikmat dari orang yang lain. Seumpama ada saya dapat nikmat, seperti saya punya anak putra, rupanya masya Allah, kurang sedikit dari ayahnya. Umpama ada orang lain begitu dengar saya punya anak, atau dia lihat saya punya anak, masya Allah, dia punya dada hati, masya Allah, enggak senang, dan mencita supaya anak ini mati, atau supaya anak Pak Kiai ini sakit. Begitulah orang yang dengki. Tatkala melihat atau mendengar anak Kiai sakit, maka dia senang, gembira. Itu ciri-cirinya orang dengki. Cirinya orang dengki. Dan kalau melihat anak Pak Kiai itu nangis, dia nggak membantu, dibiarkan sampai muntah-muntah. Itu orang dengki. Orang dengki. Siapapun dengki di dalam badan itu ada dengki itu. Haram. Mencita supaya hilang nikmat itu dari orang itu. Nikmat apa aja, dunia atau akhirat sama. Itu misal. Hati-hati kita ibu-ibu. Kita ini kalau mendengar orang dapat nikmat atau melihat dengan mata kepala, coba lihat dada kita. Gimana hati kita? Apa iri apa enggak? Tapi saya pikir kebanyakannya iri. Kebanyakan. Ya paling-paling 10% yang enggak iri. 90% yang iri itu 10%. Lihat lagi Pak Kiai, mobilnya diganti lagi dengan Mercy E220, yang dulunya bukan E220, harganya juga nggak seberapa, ya paling-paling 1,5 lah, 150 juta. Naik lagi dari 2,5 juta, 250. Kan orang yang mendengar kabar itu masya Allah, dia punya hati gimana, apalagi dia lihat. Kalau lihat itu masya Allah, dia cari akal gimana supaya Mercy-nya ini rusak. Ya, pura-pura dia musuh, padahal di sini ada cincin. Jadi supaya itunya, ya itu ada rusak sedikit. Macam-macam orang dengki ini. Ada yang mau memasang bom. Orang dengki itu begitu. Ada yang mau menyelip supaya terjadi tabrakan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menjadikan orang yang sudah mukmin itu berberkah, maka mobilnya dijaga oleh polisi.
depan belakang, gak bisa orang dekat, gak bisa. Tambah lagi dengki hatinya tadi, belum pernah terjadi di sejarah Pak Kiai didampingi oleh polisi. Tambah dengki lagi, itu orang sombong katanya bukan Kiai, begitu lagi. Kalau sudah dengki ini ada, Masya Allah. Ringkas kata selama dengki ada di dalam seseorang, maka seseorang itu adalah pengacau. Bukan pigi apa namanya yang di Irian Jaya ini, Pikagi apa? Hah? Gifika, bukan Gifika. Nah, pengacau di dalam kamar, bilangnya Arab gurfah, bilangnya orang Singapura kamar juga ya. Kalau ada satu dalam kamarnya orang yang dengki, maka dalam kamar ini kacau. Kalau dalam rumah kacau, di dalam masyarakat kacau, dalam negara kacau, di dunia kacau. Yang mengacau dunia itu adalah orang yang punya dadanya enggak betul, hatinya enggak beres. Ada sifat-sifat yang diharamkan Allah seperti dengki. Jadi agama atau agama Islam ini adalah mengatur supaya kita ini mengamankan kemana-mana negeri. Nah itu supaya jangan sampai jadi pengacau. Kalau gampangan pengacau, hiri. Hiri itu apa? Hiri itu iblis. Jadi kita hendaklah jadi sang manusia atau manusia yang seutuhnya. Jangan sampai jadi musang dan lusa. Rusa itu apa? Rusa apa? Iya, amin jangan. Jadi sang manusia, bukan musang dan rusa. Jadi manusia yang seutuhnya atau manusia yang seanangnya. Manusia yang bersih dada, bersih hati. Nah, saya enggak memuji ya. Jangan hanya bicara tapi kitanya enggak juga. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ayat orang yang mukmin. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara enggak sesuai dengan kerjanya? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar murkanya Allah, besar marahnya Allah kepada orang yang berbicara tapi dia tidak melaksanakan. Saya sama saudari jadi satu. Kesatuan yang penting dulu di rumah tangga kita, untuk kita contohkan kepada rumah tangga orang lain. Ini yang bingung dunia Fatimah. Yang biasanya dengar aja suaminya sudah pacaran ke lain, udah gitu, dengar aja. Apalagi dia lihat sudah begitu dia. Artinya jadi jin, ifrit yang biasa, jin ifrit. Enggak ada hiri dengki, enggak ada. Enggak hiri dengki. Ini sudah qada dan qadar. Kasih sayang. Masya Allah. Rezekinya kalau di rumah tangga itu begitu kasih sayangnya, rezekinya boleh dilihat. Gimana? Cincin 2 juta, lakunya 80. Coba cincin lagi 750, lakunya 12,5 juta. Coba ini adalah rumah tangga yang harmonis, selalu di situ rezekinya datang. Kalau harmonis artinya harum lagi manis, bukan harmonis haur tangis.
iri melihat orang begitu, dunianya naik, akhiratnya juga naik, muridnya tambah banyak, majelisnya tambah waktu lagi, yang gede-gede tambah mendekat, tambah cinta. Ini iblis-iblis yang ada di dada-dada masyarakatnya, Masya Allah. Pada saat itu dengki ini adalah wajib dibuangkan sejauh-jauhnya. Kalau masih ada dengki di dalam hati, maka itulah orang yang tidak ada iman. Atau dengan kata ringkas, siapa yang dengki, itulah orang kafir. Orang kafir. Karena dari dengki timbul tekebur. Paham? Dari dengki timbul tekebur. Orang yang dengki itu ingin maaf kasih ya lawan yang didengkinya. Tekebur ada. Tekebur. Di majelis orang yang didengkinya enggak mau datang, diundang enggak mau datang, diambilin enggak mau datang. Apalagi dikabari jangan mau datang, sebab dia sombong. Kalau dia datang berarti dia ngalah. Begitu. Walau dia dari ulama juga, dengkinya ada di hati. Muridnya nggak banyak, hartanya nggak banyak, kemuliaannya nggak banyak, iri lagi di dalam. Janganlah ada di hati kita ini adalah dengki. Dengki ini dari dulu kita dengar, tapi mungkin belum begitu mengerti lagi apa kejahatannya. Jadi kalau belum mengerti kejahatannya, mungkin kita masih cinta sama dengki ini lagi. Dengki mau keluar kita sayangin nanti dulu dong. Mungkin. Dengki itu adalah menimbulkan tekebur. Tekebur itu adalah menimbulkan kafir. Firman Allah Ta'ala dalilnya. Iqalatil malaikatu iqala Allah ya malaikatu isjudu li Adam itu. Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sampai kepada usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Iblis diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, gengsi. Kenapa? Karena tekeburnya. Nah ini, tekebur itu anaknya oleh dengki. Nah, karena tekebur, artinya di dalamnya itu ada dengki. Wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu di dalam ilmu Allah kafir. Jadi cirinya orang yang kafir bukan hanya nyembah berhala, tapi kalau dia tekebur dalam hati atau lagi yang di atas dari tekebur yaitu dengki, orang yang dengki itu lebih jahat daripada orang yang tekebur. Sedangkan orang tekebur sudah kafir, apalagi yang dengki lebih lagi kafirnya. Biar dia punya korban, punya jubah, punya gamis, punya tasbih seperti misalnya pucuk masjid. Apalagi tasbihnya ginian aja. Oh, orang tasbihnya Masya Allah bagi salah. Kita ini virus asli. Ini satu aja ini. Mungkin harganya ini 100.000 atau lebih. Kalau diulah cincin ini berapa? Kemarin datang lagi ada yang 100 biji. Besar dari ini 100 lagi bijinya. Kalau dijual jadi berapa? Terus ini dipakai. Sudah ada yang mau menawar ini. Berapa? 1,5 miliar katanya. Saya bilang baru 2 hari ini dipakai, belum lagi 1 tahun. Ini mungkin untuk anak saya nanti. Anak saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muhammad Amin, Ahmad Hafi, Nur Syifa. Kemudian Nur Syifa punya anak nantinya 4. 2 laki, 2 perempuan. Ya sudah dapat begini. Nah, Muhammad Amin punya istri 4. Anaknya 8. Sudah berapa? 4
4 sama 8 sudah berapa? Insya Allah ini satu biji cukup. Oh, Masya Allah, wah ini. Iya. Baru dipakai begini luar sudah ada yang mau menghargai sekian. Katanya barokah, katanya. Masya Allah. Iri, iblis iri. Siapa ya iblis? Iblis itu kafir. Jadi dia sebelum menghembus napas yang terakhir sudah enggak beriman lagi. Begitu lihat dengki, begitu dengar dengki. Enggak boleh dengki ya. Enggak boleh. Ini dekat sama Pak Kiai, yang ini enggak dekat, yang enggak dekat tuh macam-macam. Bicaranya macam-macam. Ini macam-macam ya. Sebab yang jauh itu mau dekat rupanya, tapi enggak dekat. Yang dekat ini dimacam-macaminya. Itu orang dengki itu. Ada apa? Oh iya. Hati-hati ya dengki itu. Arti dengki itu ada mencita di hati supaya nikmat itu hilang dari seseorang. Ini definisinya, haknya, takrifnya, artinya. Mana bisa kita mau menghilangkan dengki kalau selama belum tahu dengki itu apa? Ujar orang Jakarta apa? Dengki itu di hati kita ada mencita supaya nikmat itu hilang. Apa aja nikmat itu? Hilangnya itu barang jat kepada kita kah? Jatuhnya benda itu atau kepada orang lain? Pokoknya supaya nikmat itu nggak ada lagi di badan orang itu. Namanya dengki. Orang soleh dari rupa baik, turunan baik, lidahnya fasih, bacaan lagunya baik, napasnya panjang, itunya juga, ulusnya banyak, muridnya banyak, rumahnya besar, mobilnya istimewa, jam tangannya belum ada orang punya lagi nih. Ini kawan dia ulah cermin. Coba siapa mau cermin? Iya, ini kalau mau make up, nah, bisa. Nggak ada. Pada gampang ini. Orang-orang yang iri itu, masya Allah dia begitu ya. Bilangnya orang banyak rasa dikuruk-kuruk di dawang 40. Yeah. Sininya nggak senang dia. Orang yang iri itu nggak ada badannya yang enak, nggak ada. Badannya itu sakit terus. Karena hatinya yang sakit, jadi badannya itu sakit terus. Hawanya nggak panas seperti kepanasan juga. Hawanya nggak dingin seperti kedinginan. Pokoknya badannya itu nggak ada terasa sehat, sakit aja. Karena dengkinya ini, selama masih ada orang yang didengkiinya, selama itu dia sakit hatinya. Maka apabila hati sakit, sakit semuanya. Rasulullah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh wa hiya al-qalbu." Apabila satu yang di dalam dada ini sakit, maka seluruh badan sakit. Apabila sehat, seluruh badan sehat. Matinya orang-orang yang biasa lesu badannya itu kan dokter mengatakan, bapak yang banyak istirahat karena ini adalah terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir. Banyak berpikir itu timbul daripada banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Kalau banyak yang dilihat, banyak didengar, itu menjadi satu pikiran kepada kita. Ada satu juga. Tertumpuk pikiran itu di otak, diterima oleh hati, hatinya tuh enggak kuat. Lalu timbul macam-macam. Semua ada akibat kebanyakan pikiran. Pikiran ini rupanya itu ada pikiran juga itu. Kalau nggak ada pikiran kan majnun. Nggak ada pikiran. Jangan banyak pikiran dong. Kalau mau pikiran yang banyak, pikiran yang enak. Ingat akan nikmat Allah Ta'ala di badan kita aja dulu. Umpama kita telanjang. Nikmat Allah Ta'ala itu di badan kita ini hidung. Hidung kita ini kan menunduk. Nikmat ini.
punya hidung, coba nggak punya hidung. Apa bilang orang? Hidungnya lagi ke bawah, nikmat lagi di bawah. Coba ya ke hidungnya ke atas waktu hujan gimana? Iya. Kemudian di dalam hidung itu ada lagi nikmat, yaitu bulunya. Apa nikmat bulu hidung? Itu supaya menyaring macam-macam debu-debu mau masuk ke sini, ke khaysum. Khaysum bilangnya Arab. Saya ini ada juga sebelah Arab. Jadi saya ini banyak bahasanya Arab. Khaysum itu lantang hidung. Begitu debu mau masuk di sini, sudah disaring oleh bulu hidung. Oleh sebab itu bulu hidung itu dipelihara dong, jangan sampai dihabiskan, nanti nggak ada saringan. Lihat kalau orang bulu hidungnya sudah nggak ada lagi apa kurang, suka selismaan. Suka selismaan. Apa selismaan itu bahasanya? Oh iya, peluk. 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 Pilek. Nah itu karena bulu hidung. Tambah lagi satu nikmat bulu hidung itu, satu bulu hidung baca tasbih dengan bahasanya juga, pahalanya untuk kita. Coba. Jadi beruntunglah orang yang lebat bulu hidungnya. Kan banyak yang bacakan tasbih itu, untuk dia pahalanya. Bulu hidung jangan dicabut-cabut. Paham? Wahim juga nikmat. Oleh sebab itu katanya kan waktu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita mau mikirkan pikiran nikmat-nikmat ini, masya Allah, nggak ada sedih hati, bahkan tambah rasanya ini mau mati aja sudah, tambah mau kembali kepada Allah. Seakan-akan kita ini pacaran sama Allah, pacaran yang ngirimin terus ini, jadi tambah ini kita tambah menggila ini, tambah apa namanya asyik, tambah apa namanya menggila, asyik apa namanya rusak sama Allah. Mau pulang aja deh, mau pulang aja sudah dah. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah Sabtu di muka akan disambungi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala man arsaltahu rahmatan lil alamin. وبشرى للمؤمنين السابق للخلق نور والرحمة للعالمين ظهور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة جميع آله وأزواجه وأولاده وذريته وخلفائه وببركة جميع العلماء والأولياء والصالحين أن ترزقنا يا ربنا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وإياهم من شر الكونين واحفظنا وإياهم من شر الكونين واحفظنا وإياهم من شر الكونين. آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بلجاه بن ملكا بن يسوع سليم سامي بن نوح عليه السلام وبجاه قطب الأقطاب ولي أوتار ولي الأخيار ولي المجبر والقضاء والقضاء عبد الله غوث قعبة الله وبجاه غوث قعبة الله وبجاه غوث قعبة الله وامددنا بمددهم في الحياة وبعد الممات إنك لسميع قريب ونجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب، توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا